Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadzal yawm nuwasil qira'atana fil mulakhas fi syarh kitab at-tauhid wa qad tawaqafna 'inda hadits Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu. Kita pada siang hari ini kita lanjutkan pembacaan kitab mulakhas syarh kitab at-tauhid dan kita sampai pada hadis Abi Waqid. Setelah sebelumnya kita baca ayat-ayat surat An-Najm serta syarah penjelasan dari Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala. Nah, di dalam kitab Tauhid disebutkan, ya kalau ada garis seperti ini, kemudian di atasnya ada hadis atau ayat yang ditulis, maka itu dari kitab Tauhid. Karena Al-Mulakhas ini penjelasan kitab Tauhid yang atas ini. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Nabi Waqidin al-Laitsi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikin sidrah ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajahalun la tarkabunna sanana man kana qablakum rawahu Tirmidzi wa sahahahu. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pergi berperang ya, ini maksudnya. Ila Hunainin, keluar menuju Hunain, perang Hunain. Sedangkan kami masih baru saja meninggalkan kekufuran. Hudatsa'u ahdin bikufrin. Baru masuk Islam. Nah, walil musyriki nasidrah. Orang-orang musyrik itu kebiasaannya memiliki sebuah pohon sidr. Pohon sidrah. Nah, mereka ya'kufuna indaha. Beriktikaf di pohon ini. Kemudian yanutu nabiha aslihatahum. Menggantungkan senjata-senjata mereka. Nah, ini dia tabarruk yang di bab sekarang ini. Bab tabarruk memohon berkah, meyakini keberkahan kepada pohon atau batu atau yang selainnya selain Allah. Yang mana itu tidak benar, kurang tepat. Nah, tabarruk hanya boleh kepada Allah. Yuqalu laha dzatu anwat. Pohon ini nah, diberi nama biasanya dzatu anwat oleh orang-orang musyrik. Ini kebiasaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, tatkala di perjalanan menuju perang Hunain ini kami melewati pohon sidr. Jadi sehingga keingat, oh, dulu kita waktu musyrik punya pohon sidr. Fakulna, maka kami meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Buatkanlah untuk kami dzatu anwat, pohon, sehingga kami bisa beribadah di sana, beriktikaf untuk pohon itu, meminta keberkahan agar pedang senjata-senjata kami pas perang ini ya berbarokah. Ya. Kama lahum dzatu anwat. Sebagaimana dulu ketika musyrik punya dzatu anwat juga pohon. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahu. Allahu Akbar. Rasulullah kaget, marah. Sesungguhnya ini adalah sunan, jalan-jalan orang terdahulu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah,
Sungguh kalian qultum kama qalat Banu Israil li Musa. Demi Allah, kalian telah mengatakan sesuatu sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa. Kalian telah mengatakan sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan. Buatkanlah untuk kami Tuhan, wahai Nabi Musa. Ini kata Bani Israel. Sebagaimana mereka punya banyak Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Nah, ini di surat Al-A'raf. Rasulullah membacakan ayat 138 surat Al-A'raf. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Kemudian kata Rasulullah, latar kabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian pasti akan mengikuti sanan, jalan-jalan, kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Kemudian kita masuk kepada penjelasan al-mulakhas, penjelasan Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala. Abu Waqid Al-Laitsi huwa Al-Harith bin Auf sahabiyun masyhurun mata sanata samanin wasittin hijriyah. Nah, walahu khamsun wa thamanuna sanah. Abu Waqid Al-Laitsi, beliau adalah Al-Harith bin Auf, seorang sahabat, sahabat Nabi yang masyhur, terkenal. Beliau wafat tahun 68 Hijriyah. Ini taman wasitin Hijriyah. Walahu umr, ya beliau memiliki umur khamsun wa tamanun 85. Beliau memiliki usia 85 tahun. Kemudian Hunain, apa itu Hunain? Disebutkan di sini. Kami keluar berperang bersama Rasulullah ke Hunain. Dan ini maksudnya berperang. Hunain wadin yaqa'u ya wadin yaqa'u syarqiyya Makkah. Bainahu wa bainaha bid'ata asyar atau nah, bid'atu asyara milan. Qatala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin. Hunain adalah lembah yang terletak di sebelah timur Mekah. Nah, bainahu wa bainaha ini jaraknya hanya beberapa belasan mil, hanya belasan mil saja. Jarak antara Hunain dengan Mekah hanya belasan mil saja. Qatala fihi Rasulullah memerangi kabilah Hawazin di sana, di Hunain. Kemudian hudatsa'u ahdin bi kufrin. Yani qaribun ahduna bil kufrin. Kami masih baru saja meninggalkan kekufuran, masih dekat dengan masa kekufuran. Nah, nah ini ceritanya setelah Fathu Makkah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, baru meninggalkan kesyirikan, belum banyak belajar. Kemudian, nah terjadilah ini perang Hunain. Mereka dengan semangatnya ikut perang Hunain. Namun demikian, karena baru belajar, mereka masih ada asar, ya bekas baru qaribun ahduna bil kufrin, baru saja meninggalkan kekufuran. Nah, ini kalau tidak salah ada di tahun 8 Hijriah, sama-sama di tahun Fathu Mekah. Ya'kufun, atau di sini ya'kifun tulisannya. Yuqimuna indaha wa yu'azzimunaha wa yatabarrakuna biha. Nah, makna i'tikaf di sini atau bukan, bukan i'tikaf, tapi ya'kufun yuqimuna indaha. Mereka tinggal di sekitarnya, mereka mengagungkannya, pohon ini tadi sidrah yang dibilang Zatu Anwat.
Tinggal di sekitarnya, mengagungkannya dan bertabarruk, mencari keberkahan dari pohon tersebut. Kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya, kifun juga ya nutun nabiha aslihatahum. Mereka ya nutun, yakni yu'allikun. Sama-sama nih, menggantungkan. Nato ya nutu, allako yu'alliku. Mereka menggantungkan. Menggantungkan senjata-senjatanya di pohon itu. Untuk barokah. Untuk mencari berkah. Sebagaimana di bab kita ini, bab tabarroka bisa jarin man tabarroka bi nam asjarin au ahjar ya. Wa nahwihima. Kemudian anwat jam'u nautin wa huwa masdarun summiya bihil manutu summiyat bidzalika likathrati ma yunatu biha minas silahi li ajli tabarruk. Anwat jamak naut. Naut-naut ini anwat. Wa huwa masdar dan naut ini adalah isim masdar dari nato yanutu. Fa'ala yaf'ulu. Wazannya fa'ala yaf'ulu. Masdar memiliki makna manut, maf'ul wazannya, yang digantungkan. Ya, tempat untuk gantung senjata. Dinamakan demikian tempat menggantung karena memang banyaknya digantungkan asilah senjata-senjata di pohon itu. Sehingga dinamakan itu tadi Zatu Anwat, tempat gantungan. Li ajali tabarruk, untuk mencari berkah. Nah, untuk tabaruk ini kembali ke tabaruk tadi. Kemudian ij'al lana dzata anwatin. Sa'aluhu an yaj'ala lahum mitlaha. Para sahabat waktu itu Abu Waqid dan kawan-kawannya radhiyallahu taala anhum mengatakan ij'al lana dzata anwat. Ini mereka meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuatkan sesuatu yang serupa. Nah, kalau orang musyrik punya pohon, kita punya apa? Minta Rasulullah. Namun kata Rasulullah, Allahu Akbar, ajal wa a'zam, sighatu ta'ajjub. Nah, ungkapan yang menunjukkan keheranan atau apa? Ajal wa a'zam, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, menunjukkan pengagungan terhadap Allah. Ini adalah sighah ta'ajjub sebagai bentuk ta'ajub, bentuk keheranan yang besar ketika kita ada sesuatu yang mengherankan demikian kadang spontan Allahu Akbar. Ya demikian yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena besarnya masalah ini. Beliau sangat sangat ya keheranan. As-sunan, inna sunan. Apa qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat Banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lam alih. Atau apa kata beliau Allahu Akbar inna sunan. As-sunan bidhammis sin at-turuq ay salaktum kama salaka man qablakum at-turuqal madmumah. As-sunan yang sinnya di dhammah, sunan bisa as-sanan. Tapi kalau di dhammah di sini disebutkan adalah turuk, jalan-jalan. Nah, yakni kalian mengikuti jalan-jalan sebagaimana orang sebelum kalian mengikuti jalan-jalan yang mazmumah, yang tidak terpuji. Nah, kemudian Israel, kama qalat Banu Israel li Musa, Bani Israel, anaknya Israel.
Ini maksudnya Israel di sini Yakub bin Ishak bin Ibrahim Al-Khalil alaihi musallatu wassalam. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim Al-Khalil, Ibrahim Al-Khalil alaihi musallatu wassalam. Nah, sunana man kana qablakum bidhammi sin turuquhum wa yajuzu fathus sin bima'na tariqihim. Kalau di dhammah bermakna dengan jalan-jalan jamak. Bisa dibaca dengan fathah sanan bermakna tariq, satu jalan, jalan satu saja. Ini jamaknya, turuk. Nah, demikian kita telah membaca beberapa penjelasan mufradat kosakata di dalam hadis ini. Alhamdulillah, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan, menjaga kita dari berbagai macam jenis kesyirikan yang kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.